Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan ceria walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Pagi ini Ibu punya pantun nih buat kalian. Jalan-jalan bersama si Evi. Jangan lupa membawa uang saku. Kembali lagi kita di SBO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Satu lagi ya pantun dari Ibu. Makan ikan dengan roti, jangan dimakan dengan kartu. Perkenalkan, saya Tika Pancawati dari SDN Gedung Coek 1. Bagaimana anak-anak? Bagus tidak pantun Ibu? Bagus ya? Hari ini Ibu juga ingin memberikan kalian yel-yel. Kalau Ibu bilang, anak-anak kelas 4 Kota Surabaya, kalian jawab, sehat, sehat, semangat. Satu kali lagi ya, anak-anak kelas 4 Kota Surabaya, kalian jawab, sehat, sehat, semangat. Wah, kalian cerah sekali hari ini ya anak-anak. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, marilah terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, serta semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar serta bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anakku, pada pagi ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, mata pencarian penduduk, itu adalah materinya. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini mencakup 3 hal ya anak-anak. Yang pertama, mengamati lingkungan dan mata pencaharian. Yang kedua, menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya, mata pencarian itu apa ya? Ayo, dari kalian adakah yang tahu apa pengertian dari mata pencarian? Ya, betul sekali. Mata pencarian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan atau bisa juga diartikan sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Tentu saja yang ada di lingkungannya ya anak-anak. Lalu kira-kira untuk apa ya orang itu harus memiliki mata pencaharian? Adakah yang tahu? Iya. Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan itu banyak macamnya. Banyak sekali keinginan yang ingin dimiliki dan dicapai oleh manusia. Tetapi secara garis besar kebutuhan kita itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Jadi bisa diartikan juga kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang mendasar anak-anak pada manusia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi dengan baik, maka bisa jadi manusia tersebut akan meninggal. Nah, adapun contoh dari kebutuhan primer ini antara lain sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian anak-anak yang kita gunakan untuk menutupi tubuh kita. Kemudian pangan adalah makanan maupun minuman yang digunakan agar kita bisa beraktivitas. Dan yang ketiga adalah papan. Papan yaitu tempat tinggal yang kita gunakan untuk berteduh serta berlindung diri. Seperti rumah misalnya ya. Kemudian kebutuhan kita yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Jadi, kebutuhan sekunder ini akan terpenuhi jika kebutuhan primer sudah tercukupi. Contoh dari kebutuhan sekunder antara lain pendidikan, kesehatan, dan hiburan.
Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa itu? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Contohnya misalnya barang-barang mewah seperti perhiasan, mobil mewah, bepergian ke luar negeri, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan tersier ini akan terpenuhi jika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Tahu ya anak-anak? Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan mata pencarian? Mengapa mata pencarian itu berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain? Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama anak-anak adalah letak geografis. Letak geografis ini sangat menentukan karena kondisi alam tiap daerah itu berbeda. Demikian juga dengan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Misalnya, daerah pantai berbeda kondisi alamnya dan juga sumber daya alamnya dengan penduduk atau yang ada di daerah dataran rendah, dataran tinggi, itu berbeda. Kemudian faktor yang kedua adalah latar belakang pendidikan. Itu juga sangat mempengaruhi perbedaan mata pencarian pada manusia. Dan yang ketiga adalah faktor itu juga mempengaruhi anak-anak perbedaan pada mata pencaharian. Lalu kira-kira pada masyarakat pantai, pekerjaan apa ya yang ada di sana atau mata pencariannya apa ya penduduk pantai? Kita akan membahasnya setelah jeda iklan berikut ini. Jangan atau mata pencariannya apa ya penduduk daerah pantai? Kita akan membahasnya setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, kembali lagi anak-anak dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi materi kita ya anak-anak. Untuk daerah pantai, penduduknya itu banyak yang bekerja atau bermata pencarian sebagai petani tambak. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa daerah pantai itu merupakan daratan yang dekat dengan laut, yang berbatasan dengan laut, sehingga untuk budidaya ikan maupun untuk memelihara ikan di sana sangat bagus. Selanjutnya mata pencarian penduduk pantai adalah sebagai nelayan. Mereka akan mencari ikan dari laut, hasil ikan maupun kerang, kemudian kepiting, udang, dan lain sebagainya. Selanjutnya mata pencarian yang ketiga adalah sebagai petani garam. Seperti yang sudah kalian ketahui juga bahwa bahan utama atau yang digunakan untuk pembuatan garam itu adalah air laut, sehingga daerah pantai sangat cocok digunakan untuk budidaya garam atau untuk pertanian garam. Selanjutnya mereka juga bisa menjadi pedagang. Kenapa? Karena daerah pantai itu memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik sehingga bisa mendatangkan wisatawan untuk datang ke pantai. Selanjutnya adalah sebagai pengrajin. Untuk kalau kalian yang dekat dengan Kenjeran ya, di sana banyak pengrajin dari kulit kerang. Jadi yang tinggal di daerah pantai bisa memanfaatkan kulit kerang untuk dijadikan kerajinan. Bisa dipakai souvenir maupun bisa digunakan untuk cindera mata. Selanjutnya anak-anak untuk daerah dataran rendah. Kira-kira apa ya penduduknya, mata pencariannya? Dataran rendah ini memiliki ketinggian antara 300 ya anak-anak, 300 meter di atas permukaan air laut, sehingga daerah dataran rendah ini sangat cocok digunakan untuk bercocok tanam. Sehingga masyarakat di daerah dataran rendah ini banyak yang bekerja menjadi buruh, kemudian petani, pedagang maupun peternak. Peternak di sini bisa bermacam-macam, ada yang beternak unggas, ada yang beternak
sapi, kerbau maupun domba atau kambing. Selanjutnya untuk daerah dataran tinggi. Dataran tinggi ini memiliki ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan air laut, sehingga dataran tinggi ini memiliki udara yang sangat sejuk. Maka di sana sangat cocok untuk perkebunan, seperti perkebunan teh, kopi, maupun cengkeh. Kemudian penduduknya banyak sebagai petani. Ada juga yang bekerja menjadi peternak, pedagang, serta pekerja perkebunan, baik itu sebagai pemetik daun teh, kopi, maupun cengkeh tadi. Tahu ya anak-anak? Coba Bu Guru pengen dengar suaranya. Anak-anak kelas 4 Kota Surabaya, sehat, sehat, semangat. Bagus, kalian sangat luar biasa. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Kalian tahu tidak apa sih perbedaan antara petani di daerah dataran rendah dan petani daerah dataran tinggi? Iya anak-anak, perbedaannya terletak pada jenis tanaman yang mereka tanam. Kalau petani di daerah dataran rendah, itu mereka biasanya menanam bahan pokok seperti padi, jagung, dan palawija. Sedangkan untuk petani di daerah dataran tinggi, itu karena udaranya sejuk sehingga di sana sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayur mayur seperti kol, wortel, kentang, ya. Karena daerah pegunungan sana itu tanahnya ya anak-anak itu sangat subur sekali, gembur, sehingga bisa ditanami berbagai macam sayur-sayuran. Selanjutnya, apa yang membedakan penduduk pedesaan dengan penduduk perkotaan? Seperti yang sudah kalian ketahui anak-anak, bahwa di desa itu penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani maupun peternak. Kenapa? Karena luas tanah di pedesaan sana itu masih banyak yang dijadikan lahan pertanian, sehingga masyarakatnya atau penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani maupun peternak, baik peternak sapi, kambing, maupun peternak unggas. Sedangkan untuk penduduk perkotaan, kalian pasti tahu bahwa perkotaan itu merupakan pusat dari keramaian, pusat dari pemerintahan, pusat dari perdagangan, sehingga masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai karyawan di perkantoran, kemudian sebagai pekerja jasa. Oh iya, kalian tahu tidak apa itu pekerja jasa? Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberi layanan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Misalnya guru, dokter, kemudian montir, itu merupakan contoh-contoh pekerja jasa. Selanjutnya, sebagai pedagang, kita banyak ya menemui di pinggir-pinggir trotoar atau di tepi-tepi jalan, itu banyak sekali pedagang. Selanjutnya ada juga yang bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, anak-anak, erat kaitannya antara kegiatan ekonomi ini dengan mata pencaharian kita. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Loh Bu, kok saling mempertukarkan? Ya, zaman dulu kita mengenal yang namanya istilah barter, yaitu mempertukarkan barang dengan barang. Petani membutuhkan lauk pauk, sehingga mereka melakukan pertukaran barang, misalnya padi atau beras, dengan penduduk di daerah pantai, menukar dengan ikan. Itu yang namanya barter. Tapi sekarang, barter ini sudah jarang kita temui ya anak-anak, karena sekarang kita sudah menukar barang dengan uang. Karena uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi? Kita akan membahasnya setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Tetap saksikan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi kita di program kesayangan ini, Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Anak-anak coba masih semangat apa tidak? Bu Guru pengen tes ini. Mana suaranya? Anak-anak kelas 4 Kota Surabaya. Sehat, sehat, semangat. Baik, luar biasa. Nah, anak-anak kita lanjutkan kembali ya materi kita hari ini. Kegiatan ekonomi. Tadi seperti yang sudah kalian lihat atau sudah kalian baca, kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Nah, kegiatan ekonomi ini anak-anak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Pasti sudah tidak asing ya kalian dengan istilah-istilah tersebut. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Misalnya seorang penjahit membuat baju dari bahan kain. Kemudian orang tersebut disebut dengan produsen karena dia sudah melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya yang kedua adalah distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Maka kita biasanya membeli pakaian atau membeli baju itu di pasar, di supermarket, di toko besar. Nah, itu mereka disebut sebagai distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Misalnya kita memakai baju, memakai pakaian yang kita beli dari toko, maka kita sudah mengurangi nilai guna dari baju tersebut. Maka kita sudah melakukan kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian buka buku tema kalian. Mari kita baca contoh dari Kabupaten Tabanan. Kalian buka buku tema kalian halaman 34 sampai 35. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah sebagai petani. Nah, ini kalian baca ya anak-anak. Kalian baca sesuai dengan buku tema kalian halaman 34 dan 35. Kemudian di halaman 35 ini kalian juga bisa melihat bahwa di situ ada kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan. Kemudian ada juga kegiatan peternakan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Tabanan. Ingat ya, Kabupaten Tabanan tadi di mana? Di Provinsi Bali. Ini kalian baca ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kegiatan apa saja sih yang ada di Kabupaten Tabanan tadi. Kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan ini meliputi 3 hal tadi. Yang pertama adalah produksi, yaitu contohnya pertanian padi dan sayuran. Kemudian ada peternakan ayam, ada industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Kemudian ada juga objek wisata, ada restoran, hotel dan penginapan, serta kelautan. Ini merupakan termasuk dari kegiatan produksi. Selanjutnya, kegiatan distribusi yang ada di Kabupaten Tabanan tadi adalah kegiatan jual beli di supermarket. Selanjutnya, untuk kegiatan konsumsinya ada di restoran,
kemudian pengunjung wisata, dan masyarakat Kabupaten Tabanan itu sendiri maupun wisatawan yang datang ke Kabupaten Tabanan. Gitu anak-anak, bisa ya, paham ya, semoga paham. Nah, selanjutnya sekarang sampai kita pada kesimpulan anak-anak. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini meliputi 4 hal. Yang pertama, kalian tadi sudah tahu pengertian dari mata pencaharian, yaitu pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Kesimpulan yang kedua, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3. Apa tadi? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kalian tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan mata pencaharian antara lain letak geografis, latar belakang pendidikan, dan faktor ekonomi. Selanjutnya untuk kesimpulan keempat dan yang terakhir, yaitu kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, adalah produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Sampailah pada penugasan kalian ya anak-anak. Soal ini nanti kalian salin, kemudian kalian kerjakan dan kalian kirim ke guru kalian masing-masing. Penugasan yang pertama, mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Yang ketiga, apa sih perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Tadi semuanya sudah diterangkan sama Bu Guru ya, kalian tinggal menyalin kembali. Nah anak-anakku, terima kasih kalian sudah menyaksikan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Ibu berpesan, jagalah kesehatan kalian dengan selalu menerapkan 5M. Sekarang 5M ya, bukan lagi 3M. 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi atau interaksi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.